Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semua. Jadi perkenalkan aku Tia. Jadi di sini aku lagi bikin program baru, ya kan? Itu namanya kelas santai gitu kan. Jadi kita di sini nantinya akan belajar bareng-bareng. Mungkin aku bakal upload secara kontinu ya terkait materi-materi yang akan aku sampaikan. Seperti itu. Nah, untuk kelas kali ini aku bakal bahas mengenai Flutter. Khususnya nanti mungkin studi kasus kita adalah ke arah mobile development ya. Jadi pengembangan aplikasi berbasis mobile. Kalau misalkan teman-teman punya handphone Android, handphone iOS ya, Apple product dan lain sebagainya itu ya kita di sini mencoba untuk belajar membangun aplikasi tersebut. Gitu ya. Jadi di sini persis banget yang sudah teman-teman lihat gitu kan logo Flutter gitu. Nah, logonya sangat-sangat keren. F gitu aja, simple, padat, Flutter gitu ya. Jadi di sini aku bakal jelasin Flutter apa itu Flutter, kemudian kira-kira kenapa kita harus belajar Flutter gitu kan. Kira-kira apa aja sih setup-setup ataupun tools-tools yang kita butuhin nih, ya kan? Ketika ingin nge-build sebuah aplikasi menggunakan Flutter. Langsung aja. Di sini aku udah punya material ini ya, material needs-nya atau bahannya. Ini aku buat menggunakan FigJam biar gampang. Kalau kita ke bawah, set kita dikasih Flutter introduction. Ini tiga kata yang bisa mewakili Flutter gitu kan. Pertama, Flutter adalah framework. Nah, jadi abis ini semoga nggak ada lagi yang menyebut ataupun yang bingung Flutter itu kira-kira bahasa pemrograman atau framework gitu kan. Jadi framework itu ibarat kata kerangka kerja lah gitu kan ya, bisa membantu seorang developer dalam menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Nah, Flutter juga itu adalah framework yang populer nih, yang dibuat oleh Google kayak gitu ya. Kemudian Flutter ini multi-platform with a native way compilation. Maksudnya apa gitu kan? Nanti kita bakal belajar gimana sih Flutter itu nge-build aplikasi dengan sekali coding tapi bisa deploy ke berbagai macam platform. Nah, itu kita nanti bakal belajar. Jadi ini kurang lebih tiga kata yang mewakili definisi dari Flutter itu sendiri. Nah, kalau kita geser sedikit. Nah, set. Kita di sini ada logo Flutter lagi. Di sini ya, definisinya. Itu selain yang tiga tadi, definisi Flutter sendiri adalah SDK atau Software Development Kit gitu kan. Tadi yang seperti aku bilang, kalau Flutter itu multi platform ya. Itu artinya apa sih? Bisa di-deploy ke berbagai macam platform gitu. Misalkan di sini can build various OS gitu atau operating system, misalkan Android, iOS, website, Windows, Linux, macOS dan lain sebagainya. Bahkan kalau teman-teman sekarang tahu udah berkeliaran ya device wearable kayak misalkan kayak gini, smartwatch, smartband ya dan sebagainya itu kita bisa build juga menggunakan Flutter. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada single code base. Maksudnya apa? Tadi aku udah singgung juga ketika bahas tiga kata mujarab ya dari Flutter itu sendiri. Flutter ini sifatnya adalah single code base. Jadi dia cuma sekali coding, jebret kita bisa deploy kemanapun gitu. Bisa ke Android, iOS, website dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang bikin Flutter ini unik dan banyak orang yang mau belajar Flutter kayak gitu ya. Mungkin salah satunya teman-teman gitu. Nah, kemudian terakhir, definisi dari Flutter itu sendiri adalah open source. Jadi kita di sini bisa dengan secara gratis ya, bebas untuk menggunakan Flutter gitu kan. Kita bisa langsung ngoding, kita bisa langsung deploy secara gratis ya. Bahkan kita bisa dapat income juga kalau misalkan aplikasi kita berhasil di deploy ke Play Store atau App Store. Gitu ya teman-teman. Ini sedikit terkait definisi dari Flutter itu sendiri. Nah, history nih mungkin nggak lengkap ya kalau kita nggak nyantumin history gitu kan kayak gimana sih kapan sih gitu kan Flutter itu lahir. Jadi aku udah rangkum menjadi 5 ya. Pertama itu Flutter rilis dengan nama Sky, lucu nggak ya kan. Jadi Flutter itu dulu namanya Sky atau kalau bahasa Indonesia itu langit gitu kan. Itu adalah nama dari versi pertama banget Flutter gitu kan. Itu di-announce atau diumumkan pada Dart Developer Summit tahun 2015 gitu kan. Kemudian Flutter Preview nomor 2 ya kan versi kedua itu rilis gitu kan. Itu di-announce atau diumumkan di Shanghai Google Developer Days gitu kan. Kemudian setelah preview 2 rilis ya kan itu rilis lagi stable version ya nomor 1 gitu kan 1.0 itu rilis dan di Maret 2021 itu Flutter versi 2-nya rilis. Jadi yang final, ya kan kali ini kan baru preview. Nah, yang ini finalnya gitu kan. Dengan tambahan support web dan desktop. Jadi dulunya teman-teman, Flutter itu nggak
secara cuma-cuma gitu kan. Pas baru rilis, oke, aku bisa deploy ke semua platform, itu enggak. Tapi dia berangsur-angsur. Pertamanya dia fokus ke mobile, kemudian dia ada tambahan lagi web dan desktop. Ini ya, di Flutter versi 2 ini. Kemudian dari sekarang ya sampai terakhir banget yang mungkin teman-teman udah pernah coba-coba install dan lain sebagainya, itu kita ada di Flutter 3. Itu udah versi stabilnya nih dari Flutter. Paling-paling kalau memang ada update itu ya kecil-kecilan aja gitu, nggak update major kayak gitu ya. Itu terkait historinya. Nah, kita udah tahu ya kan secara definisi Flutter itu apaan gitu kan. Selanjutnya, kenapa gitu kan ya? Kita pasti sebagai seseorang yang mungkin realistis, kritis dan lain sebagainya itu bertanya-tanya nih, kenapa kita harus mempelajari sesuatu gitu kan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Flutter itu bisa membantu ya seorang developer untuk membuild ya atau membangun sebuah UI dengan cantik gitu kan, dengan material design. Jadi Flutter itu udah ada teman-teman. Jadi kita nggak perlu install add-ons, kita nggak perlu install apapun ya. Kalau ingin menggunakan material design, kita tinggal pakai Flutter aja, jadi gitu kan. Kemudian Flutter cepat gitu. Kalau misalnya dulu aku pengalaman build aplikasi secara native ya, Android itu menggunakan Kotlin, itu dari segi toolsnya aja membutuhkan resource yang sangat besar gitu kan, untuk IDE-nya, kemudian untuk emulatornya dan lain sebagainya. Itu berpengaruh tuh ke kecepatan pengembangan gitu. Misalkan setiap kali ada perubahan, nge-save mau nge-running itu Gradle-nya jalan lama banget. Itu terjadi ya saat beberapa tahun kebelakangan. Tapi setelah aku coba Flutter, itu tuh aku ngerasain gimana sih ngedevelop aplikasi berbasis mobile yang sangat-sangat cepat kayak gitu kan. Bahkan kita bisa nanti memanfaatkan yang namanya hot reload dan hot restart. Nah, itu apalagi tuh? Kita akan belajar semuanya. Kemudian Flutter is so productive with hot reload. Nah, tadi udah aku mention juga gitu kan. Jadi kita setiap ada perubahan kita bisa lihat dengan cepat gitu, nggak perlu nunggu Gradle-nya jalan selama itu gitu ya, itu nggak perlu. Kemudian Flutter is open source. Nah, yang tadi aku udah mention juga, jadi kita bisa secara bebas ya menggunakan Flutter untuk belajar dan untuk mengembangkan aplikasi. Itu ya teman-teman, jadi kenapanya nanti mungkin teman-teman bisa cari-cari sendiri gitu kan. Misalkan oke, nanti kalau misalkan aku belajar Flutter, kira-kira job opportunity-nya apa ya gitu. Nah, itu silakan dicari ya. Nanti mungkin di sesi yang lain aku juga bakal sharing terkait itu. Oke, next di sini terkait deployment sedikit ya, walaupun mungkin dari teman-teman masih kurang familiar gitu kan dengan namanya apa sih .apk, .ipa, .aab gitu kan. Nah, itu kita tahu dulu aja deh gitu. Nanti seiring berjalannya waktu aku bakal jelasin. Jadi untuk menghilangkan kebingungan-kebingungan yang teman-teman rasain kayak gitu ya. Jadi karena Flutter itu adalah sifatnya multi platform yang tadi ya kita ngodingnya sekali tapi bisa dideploy ke berbagai macam platform. Itu untuk Android kita bisa sebut aja .apk ya. Jadi teman-teman apa namanya kalau misalkan pernah atau bahkan pernah nyebut gitu ya, kamu udah download APK-nya belum gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah ya. Jadi APK itu beda sama app teman-teman. Misalkan WhatsApp app gitu kan, misalkan Instagram app gitu kan. App itu sebenarnya bahasa Inggris dari aplikasi. Tapi kalau .apk itu tuh sama sekali beda gitu kan. Jadi APK itu bukan aplikasi. Jadi APK adalah Android Package Kit gitu kan. Ibarat kata itu tuh file yang nantinya bisa diinstal di handphone Android kalian. Ini .apk gitu ya. Jadi harapannya setelah ini teman-teman gak ada nih yang nyebut APK itu sama kayak app gitu ya. Beda ya. Tadi kalau app itu application, tapi kalau APK itu adalah Android Package Kit gitu. Jadi insya Allah abis ini nggak ada yang nyebut kayak gini lagi. Kamu udah download APK belum? Udah download APK itu belum? Semoga nggak ada lagi ya, karena udah dapet insight baru. Kemudian next itu ada iOS ya, itu dia .ipa. Kalau misalkan Android.apk, yang iOS.ipa, nah, itu tuh sama aja. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau deploy di Play Store ini berarti untuk Android ya, itu kita harus ngedeploy ya untuk .aab filenya gitu. Nah, itu ini apa? Nanti bakal di-sharing di sesi yang lain ya terkait deployment aplikasi kayak gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit aja insight terkait versi-versi ya untuk Android sendiri, karena nanti mungkin
pengembangan kita itu akan lebih spesifik ke Android development gitu. Jadi kalau Android itu nanti kita akan ada beberapa versi nih teman-teman. Yang pertama ada debug version, yang kedua ada profile version, dan yang ketiga ada release version. Kayak gitu. Nanti ini akan kita jelaskan sama-sama ketika sudah mulai pembelajaran. Oke? Siap ya? Oke, ini terkait deployment. Nah, selanjutnya terkait introduction udah nih teman-teman. Kemudian kita pindah ke section 2, yaitu setupnya. Ya kan, kita udah tahu nih secara definisi, kemudian secara historical, kemudian alasan kita harus belajar Flutter itu apa sih gitu kan. Kita sekarang mau terjun lebih dalam sedikit ya, terkait setup atau instalasi tools yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi Flutter. Aku udah rangkum juga, jadi kurang lebihnya ada 4 yang kita butuhkan ya. Pertama, the one and only Visual Studio Code agar proses coding kita itu cepat dan produktif ya. Nah, ini of course untuk menulis dan edit kode. Kemudian yang kedua itu ada Flutter dan Dart SDK. SDK itu tadi ya, Software Development Kit. Jadi ini adalah kit untuk membangun aplikasi. Kita harus ada ini ya kalau mau mengembangkan aplikasi. Kemudian Android Studio. Ini untuk apa? Untuk setting SDK, NDK, dan emulator ya. Kemudian yang terakhir ada emulator dan juga physical device. Ini untuk menjalankan dan testing aplikasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan breakdown cara-caranya semua gitu ya. Ini terkait tools. Oke, mungkin setelah ini aku bakal lanjut ya ke sesi selanjutnya ya, ke video 2 mungkin untuk proses setup instalasi tools-tools yang dibutuhkan. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.